Sahabat, kembali lagi kita akan membahas bab nun sukun dan tanwin. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari makna atau definisi dari nun sukun dan tanwin itu sendiri. Kali ini kita akan melanjutkan pada bait berikutnya. Setelah Imam Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan di dalam kitabnya tentang Ahkamun Nunis Sakinati wat Tanwini, tertulis oleh beliau di situ menjelaskan linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Beliau berkata, pada bait berikutnya beliau melanjutkan dengan perkataan fal awwalu al-idharu qabla ahrufi, atau fal awwalu al-idharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Kata beliau, fal awwalu, dan yang pertama izhar adalah hukum izhar qabla ahrufi, yang bila mana terdapat huruf sebelumnya, atau jika datang huruf sebelum huruf hijaiyah maksudnya di sini. Dan beliau menuliskan lil halqi sittin, terdapat 6 huruf yang dikeluarkan melalui tenggorokan. Lil halqi sittin rutibat, yang telah tersusun. Fal ta'rifi, beliau mengatakan fal ta'rifi, maka ketahuilah. Maksudnya di sini adalah fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Beliau menjelaskan bahwa hukum dari nun sukun dan tanwin yang pertama itu adalah namanya idhar. Idhar ini memiliki definisi apabila terdapat huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf yang dikeluarkan melalui tenggorokan. Rutibat fal ta'rifi, katanya sittin rutibat, ada 6 yang tersusun. Apa saja dia? Beliau melanjutkan hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Hamzun yang pertama, di situ tertulis hamzah, fahaun, kemudian ada ha, thumma ainun ha'u, lalu ada huruf ain dan huruf ha, muhmalatani thumma ghainun kha'u. Keduanya tidak memiliki titik. Ain dan ha itu tidak memiliki titik, berbeda dengan ghain dan kha. Maka muhmalatani di sini diartikan sebagai pembeda antara huruf ain dan huruf ha, ghain dan huruf kha, sehingga muhmalatani tertulis oleh Imam Sulaiman Al-Jamzuri sebagai pembeda yang tidak memiliki titik, karena huruf ghain dan huruf kha memiliki 1 titik di atas huruf tersebut. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pelajari bersama, mengetahui bahwasanya definisi dari izhar itu sendiri adalah, sekali lagi saya jelaskan atau saya katakan, tertulis di dalam syarah Matan Tuhfatul Atfal ini oleh Imam Sulaiman Al-Jamzuri, bahwasanya izhar halqi dinamakan hukum izhar halqi itu ketika apabila terdapat huruf nun sukun atau tanwin tersebut bertemu dengan 6 huruf yang dikeluarkan melalui tenggorokan. Yang tadi sudah disebutkan, ada hamzah, ada ha, hamzah, ada ha, semua keluar dari tenggorokan. Kemudian ain dan ha, ain dan ha, ghain dan kha, ghain dan kha. Ke-6 huruf ini dikeluarkan melalui tenggorokan, atau makhraj hurufnya berada pada halqi, sehingga disebut dengan sebutan izhar
halqi. Lalu bagaimana cara membacanya sahabat? Imam Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan cara membaca hukum izhar itu sesuai dengan artinya. Maksudnya di sini adalah izhar artinya jelas atau terang. Yang dimaksud dengan jelas di sini adalah jelasnya bacaan huruf atau tanwin ketika dia bertemu dengan huruf-huruf yang dikeluarkan melalui tenggorokan tadi. Makhraj huruf nun sukun tersebut dan sifat-sifatnya harus dijelaskan ketika terlafadzkan. Contoh, misalnya huruf nun sukun yang bertemu dengan hamzah pada kosakata wayan auna misalnya. Terdapat kosakata wayan auna. Ketika kita membaca lafaz wayan auna, maka tidak boleh dibaca secara idgham maupun secara ikhfa. Wayan auna tidak boleh. Apalagi idgham waya auna tidak boleh. Cara membaca hukum izhar halqi dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri pada matannya, yaitu Tuhfatul Atfal ini sendiri adalah harus dijelaskan jelas dan terang makhraj dan sifatnya. Ketika tanwin atau huruf nun sukun itu sendiri berjumpa dengan salah satu huruf yang dikeluarkan melalui tenggorokan tersebut, entah itu dengan hamzah, dengan ha, ataupun dengan ain, ha, ataupun dengan mubayin dan kha, cara membacanya harus jelas, tidak boleh disamarkan dan tidak boleh diidghamkan, apalagi didengungkan terlalu lama. Wayan auna. Karena pada pembahasan berikutnya nanti kita juga akan mempelajari gunnah itu memiliki susunan. Ada yang memiliki gunnah secara sempurna, ada juga gunnah yang tidak sempurna, atau ada juga gunnah yang berada pada pertengahan dan lain sebagainya. Dan insya Allah kita akan membahas itu pada pertemuan berikutnya.